Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, mahasiswa program PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. Izinkan untuk melaksanakan PPL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Ya, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan dipimpin doa dulu. Istaidu ikra'u doa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai ya, Bapak absen dulu ya. Bisa diangkat tangannya mungkin yang Bapak sebutkan di sini ya. Dian Asriani, ya, Maulana Saputra, ya, Muhammad Sartala, Muhammad Ali, Muhammad Aidar, Muhammad Gunar, ya, Muhammad Said, luar biasa nih Muhammad semuanya ini, termasuk Bapak Muhammad Yasin ya. Muhammad Rafi, Muhammad Kurniawan, Muhammad Dinafis, oh ada ya. Muhammad Naufal, Muhammad Raihan, Rizka Putri Khairuni, pas yang guru Bapak Kiai Rai Kaliano sakit ya, ya, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, sehat kembali lagi sekolah. Sally Marcelia, ya, Sally Marcelia, ini yang tadi ini ya, bos perusahaan. Tegar Maharaja, ya, semoga tenang selalu ya. Wahyu Jagat, bacanya Rabbana atina terus deh, sambung jagat doanya. Ya, baik, alhamdulillah anak semuanya hadir ya. Hanya satu yang tidak hadir karena sakit ya. Bapak guru juga ingatkan bahwa harus selalu bersemangat dalam menimba ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah ya. Contohnya misalkan kamu minum. Kalau orang yang berilmu ya, minumnya pakai tangan apa? Tangan kanan. Maka minum pakai tangan kanan dapat 1 derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis minum, ya, baca apa? Baca sebelum minum baca apa? Basmalah, ya. Setelah minum baca hamdalah. Dan minumnya berapa teguk? 3 teguk. Ya luar biasa tuh, 3 teguk. Berarti udah berapa tuh? Pegang tangan kanan, 1 pahala. Minumnya sebelum minum baca basmalah, 2 pahala. Ya, pada waktu minum 3 teguk, 3 pahala. Pada setelah selesai minum baca hamdalah 4 pahala. Sudah 4 pahala yang kita raih orang yang berilmu. Sedangkan orang yang tidak berilmu ya anak-anak, dia minumnya pakai tangan kiri. Ya, mau minumnya dia nggak baca apa-apa. Setelah minum juga tidak baca hamdalah dan minumnya juga diteguk sembarangan. Maka orang yang berilmu dengan tidak berilmu berbeda. Oleh karena itu semangat belajar ya, baik pelajaran sekolah maupun pelajaran agama. Baik anak-anak, sebelum mulai ya, mari kita supaya semangat kita berdiri dulu semuanya. Berdiri semuanya ya. Ya. Berdiri semuanya. Ya. Ikutin Bapak, ya, tangan begini ya, asal diturunkan dulu biar lebih semangat, ya, ya, ikutin Bapak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, kaki kanan, 1, 2, 3, 4, 5, kiri, 1, 2, 3, 4, 5, turun jadi 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang berapa? 3. Nah, sekarang itu bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekarang dua. Satu, dua. Satu, dua. Habis semangat. Satu, dua. Satu, dua. Satu, 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 satu. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk kembali ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pemrograman atau coding ya, yang mana kita menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal versi 7.0 ya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya yang laki-laki maupun yang perempuan menjadi seorang programmer. Apa itu programmer? Programmer adalah orang yang bekerja membuat program. Kerjanya ya cuma duduk kursi, ketik-ketik, dapat duitnya, gajinya paling besar ya. Kenapa? Karena dia yang membuat program-program di semua instansi-instansi pemerintahan, swasta maupun game-game kita yang membuat ya. Oleh karena itu terus ya belajar gali ilmu coding ini. Coding itu adalah sekumpulan instruksi yang kita berikan, yang kita susun sedemikian rupa dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan sekarang ini adalah Turbo Pascal ya. Sementara yang dimaksud dengan programming ini adalah proses dalam pembuatan sebuah aplikasi ya. Aplikasinya ada aplikasi game ya, aplikasinya misalkan ada aplikasi penjualan, aplikasinya misalkan ada aplikasi apotik, ada aplikasi misalkan bengkel, ya kan ada komputer. Sekarang apa semuanya tidak menggunakan komputer ya? Semuanya menggunakan komputer ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Teman-teman kita lihat di sini ya. Secara umum ya, Pascal itu ya atau Turbo Pascal adalah bahasa pemrograman yang memiliki level tingkat tinggi atau high level ya language ya, dan mempunyai instruksi yang terstruktur serta sangat sistematis ya. Selain itu Pascal juga mempunyai tipe-tipe data yang standar ya, dengan dan sudah tersedia di kebanyakan bahasa pemrograman. Jadi teman-teman ya, sama seperti matematika ya. Kalau misalkan data itu ada misalkan yang paling umum apa? Ada numerik, ya kan, angka-angka, ada huruf atau karakter. Nah sekarang kita ketahui pertama dulu tipe data ya. Yang pertama ya adalah integer. Apa anak? Integer. Integer itu apa sih? Data integer itu adalah digunakan untuk mendeklarasikan data variabel sebagai bilangan bulat. Misalkan 10, 7, 29, 100, 22, ya, 80, 90 itu disebut dengan data integer. Yang mana penggunaannya adalah untuk operasi penjumlahan, untuk operasi pengurangan, pembagian, perkalian. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat program tentang perhitungan ya, angka-angka, maka tipe datanya menggunakan apa? Integer. Ya. Integer. Istilah lain, pemrograman digunakan sebagai perintah output ya. Contoh lihat ini. Lihat yang di layar semuanya. Teman-teman ya. Program tampil user setting. User CRT itu di bawahnya begini itu ada apa? Ada CL, SCR. Itu maksudnya apa? Itu kepanjangan dari clear screen. Buat apa itu? Menghapus layar. Jadi kalau misalkan tadi kan nggak kehapus tuh ya layarnya. Maka caranya adalah di bawahnya nama program kamu tulis user CRT, ya CRT. Kemudian di bawahnya begini ya, kalian tulis CL SCR. Maka program tersebut setiap kali dijalankan akan menghapus layar terlebih dahulu. Write nama. Oke, tuh kalau write nama berarti gimana? Berarti yang tertulis apa? Nama. Kalau write learn Alex, berarti Alexnya ada di mana?
ada di sampingnya nama, jadi nama Alek gitu. Jadi bedanya uret dengan uretlan apa? Kalau bedanya uret, dia setelah mencetak dia akan lari ke bawah, baris bawahnya, baris berikutnya. Sedangkan kalau uretlan adalah menampilkan yang ada di sebelah, di sampingnya. Jadi nama Alek, uretlan nama, ya uret nama. Di bawahnya sorry. Uretlan nama, uretlan Anto. Berarti Antonya itu ada di sampingnya apa di bawahnya? Teman-teman, coba lihat ini, pertanyaan ini saya nih. Ini paling bawah itu kan ada uretlan nama, uretlan Anto. Anto itu ada di sampingnya nama atau ada di bawahnya nama? Ada di samping. Ya. Tapi kalau uret nama, uretlan Alek, ya, itu ada di mana? Namanya di baris pertama, uretlannya ada di baris kedua, ya. Oke. Ini adalah materi selanjutnya ini, ya. Ini masih menggunakan user safety. Ingat ya, user safety pasti pasangannya adalah apa? CL, SCL, yaitu menghapus layar, ya, clear screen, ya. Kemudian apa lagi? Di situ ada apa? Ada konstanta. Konstanta disingkat dengan CONST, cons, ya. Cons itu maksudnya konstanta. Apa konstanta? Di situ kan kuota sama dengan Ambon. Konstanta adalah nilai yang diberi isi dan isinya nggak berubah, ya. Jadi kalau kita print kotak, selalu kotanya itu isinya adalah Ambon, gitu loh, ya. Itu namanya konstanta. Beda dengan variabel. Kalau variabel nilainya bisa berbeda-beda. Misalkan umur integer 17. Maksudnya apa Pak? Kok ada 17? Maksudnya berarti diberikan bilangan bulat maksimal sebanyak 17 digit gitu ya. Oke ya teman-teman, inilah lembar kerja Pascal ya, begini ya. Lembar kerja Pascal. Oke teman-teman, tugas Anda sekarang ya, kelompok kayak ini ya, buatnya nggak usah semuanya satu-satu. Satu kelompok cukup satu aja, yang mana ya. Coba silakan Anda membuat program ya yang menampilkan program menghitung luas segitiga. Luas segitiga gimana? Rumusnya apa? Segitiga alas kali tinggi. Ya, berarti inputnya apa? Alas dan tinggi. Alas dan tinggi. Ya. Hasilnya apa? Outputnya apa? Luas ya, luas segitiga. Ya. Jadi rumusnya luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi. Ya, coba silakan. Saya coba bantu jelaskan dulu sambil ngetik programnya. Yang pertama, program luas persegi panjang. Ini adalah judul programnya, ya. Ini bukan perintah tapi judul. Kemudian var itu adalah variabel. Karena kita akan membuat program menghitung luas persegi 3 perpanjang, maka kan kita butuh variabel. Variabelnya itu adalah panjang, kemudian lebar, kemudian luas. Ya, kita akan mencari luas. Berarti integer semuanya karena berhubungan dengan angka bulat. Ya. Begini itu maksudnya mulai baru setelah judul program, setelah variabelnya, baru kita mulai begin, ya. Write
Write itu apa? Tulis. Nanti muncul tuh masukan yang warna hijau itu. Nanti di layar muncul masukan panjang. Write itu ya. Read panjang. Read panjang itu maksudnya adalah membaca variabel panjang. Di atas kan sudah variabelnya sudah ditulis. Panjang ya titik 2 integer. Berarti data yang akan diinput yang bisa kita input adalah numerik ya bulat atau bilangan bulat angka. Write masukkan lebar, maka muncul nanti tulisan masukkan lebar. Read lebar, berarti read lebar itu adalah integer, berarti nanti harus kita masukkan dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian prosesnya ditulis apa? Rumus. Nanti komputer nanti yang hitung, bukan kita yang hitung. Rumusnya bagaimana kita kasih tahu supaya komputer ngitung sendiri. Luas sama dengan atau luas didapat dari panjang kali lebar. Kalinya menggunakan tanda bintang sama seperti Excel ya. Nah, jadi kalau misalkan 45 di inputnya misalkan panjang, lebarnya dimasukkan 20, maka 245 dikali 20 berarti keluar luas persegi panjang adalah luas, yaitu 900. Hasil dari mana? Hasil dari rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Jangan lupa ini N. Kalau misalkan kurang saja satu aja ya, tandanya satu kurang, misalkan N nggak dikasih titik, berhasil nggak program jalan? Nggak berhasil ya, nggak berhasil. Itulah program komputer. Jadi komputer begitu, kalau misalkan kita kasih instruksinya salah meskipun cuma satu huruf, satu angka, maka dia error ya, tidak bisa berjalan, tidak bergerak mengeluarkan outputnya. Maka kita harus betul masukin ya. Ya, setiap instruksi diakhiri dengan titik koma. Oke. Jelas ya? Nah, ini programnya. Ini yang hitam ini adalah outputnya atau hasil keluarannya. Nanti teman-teman, nanti setelah selesai ini kita akan coba buat kelompok. Kelompoknya nggak usah banyak-banyak, 2 kelompok. Berarti ada titik 2-nya nggak? Nah, iya. Titik koma maksudnya. Nah, gitu. Ya kan? Enter. Oke, masukin itu. Berapa? 20. Nah, enter. Nah, keluar. Coba lihat run lagi. Run lagi. Tuh, berapa dia? Luas persegi panjang 0. Berarti rumusnya salah kalau begini. Ya. Coba. Rumusnya mana? Panjang luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang luas. Kenapa 0? Coba di sininya luas. Kalau seakan-akan kita harus pelan-pelan. Karena saya bilang orang tua pelindung itu dia seperti itu, apa? Teliti, biasa mendeteksi kesalahan. Nah, ya kan? Input, coba input. Yang sudah siapa aja? Sudah keluar hasilnya. Oke, yang sudah Bapak kasih tantangan coba. Ya, itu kan kalau dijalankan di running kan apa tuh program hasil yang lama itu masih ada. Bagaimana supaya pada waktu dijalankan dia menghapus layar dulu sehingga layarnya bersih. Yang kemarin itu yang sudah itu hilang. Yuk, pakai apa? Disimpan, yang sudah disimpan ya, pakai nama sendiri aja. File, save as. Nah, oke. Oke, udah kan? Mana namanya? Pur disingkat ya. Udah Pak. Yang lain yang mau bertanya silakan siapkan pertanyaan ya.
Paling banyak 3, ya paling sedikit 2. Ya. Tadi lagi ngomongin coding. Coding, ya. Apakah virus komputer itu termasuk coding? Oh iya, teman-teman pernah dengar nggak komputer kalian kena virus, handphonenya kena virus? Nah, virus itu adalah termasuk program atau termasuk coding, ya. Jadi virus yang ada di komputer, ya teman-teman anak responnya ya, itu bukan virus seperti orang kena flu atau bukan seperti virus apa namanya itu corona, bukan. Virus itu adalah program yang dibuat oleh kita manusia untuk apa? Memang untuk merusak data, untuk merusak hardware atau komputer, perangkat keras baik komputer maupun handphone. Kok jahat Pak? Ya memang begitu. Memang tujuannya ekonomi apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan uang laba, ya kan? Maka semakin banyak dia yang kena, maka pasti nanti ada keuntungannya. Ya, jadi pertanyaannya, apakah virus program? Iya program. Orang-orang yang pintar membuat program pasti dibuat virus, ya, gitu. Kayak misalkan dulu Bapak nih, tapi jangan ditiru, ya ini contoh aja. Bapak dulu programmer, buat program buat perusahaan, ya. Tapi Bapak nggak kerja di perusahaan itu. Bapak hanya menjual programnya kepada misalkan siapa nih namanya nih misalkan Santi misalnya. Hah? Sally, misalkan Sally, bosnya Sally, ya buat program misalkan udah. Bapak buat program apabila sudah 3 bulan programnya hang. Tahu hang nggak? Kalau hang pasti Sally ngomongin Bapak nggak? Ngomongin Pak Yasin ini programnya kok nggak bisa jalan. Akhirnya Bapak datang nggak ke tempat Sally? Datang betulit. Dapat duit nggak? Dapat duit. Berarti setiap 3 bulan datang gitu. Lama-lama Pak Yasin setiap 3 bulan kok datang melulu. Oh iya enggak, nanti berubah dalam waktu jalan 3 bulan. Setiap 4 bulan datang lagi. Ya, program mau dilawan ya orang kita yang buat program. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada Pak. Ya. Apakah virus termasuk coding? Iya, berhubungan. Kalau orang membuat virus pasti membuat antivirus, ya. Orang kena corona, ada anti coronanya nggak? Apa namanya? Serum. Ya, ini juga sama. Buat virus, kemudian banyak yang kena, baru kita buat antivirus. Semakin banyak yang kena virus, semakin banyak antivirus yang beli. Ya. Berarti dapat duitnya banyak nggak? Berarti tujuannya membuat virus itu adalah uang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu makanya ya orang pintar juga akan mengerjai orang yang tidak pintar. Integer adalah bilangan bulat, ya angka. Kalau huruf apa? Menggunakan tipe data apa? String, ya kan? Itu. Kalau huruf menggunakan string, ya. Apalagi ya? Ya. Kalau misalkan nyimpen sama, nyimpannya sama seperti program Word. Udah pakai Word, udah biasa kan? Nyimpen pakai Word pakai apa? Save as, sama save as juga. Kalau menjalankan tadi menggunakan apa? Run, ya apa? Run itu kepanjangan daripada running, ya. Baik, teman-teman semuanya ya, kita sudah mempelajari program yang dasar pertama, yaitu program menghitung luas persegi panjang. Nanti kedepannya kita akan membuat program yang lebih kompleks lagi. Misalkan apa? Nih yang biasa kamu paling suka nih. Misalkan apa nih? Kalau remaja biasanya tulis nama, namanya tadi siapa? Sally. Kemudian tanggal lahir, masukin tanggal lahir, langsung keluar tuh bintangnya, misalkan Pisces, ya, hari baiknya hari Minggu, nanti jodohnya ketemu, jodoh yang ketemunya yang Sagittarius, misalkan, ya. Nah itu namanya program apa? Program ramalan bin. Bisa nggak buat pakai program? Bisa, gampang, ya. Menggunakan apa? Menggunakan bahasa pemrograman Pascal, ya. Oleh karena itu, ya. Teman-teman, maka nanti kita akan lanjutkan ya, akan ketemu Bapak lagi, nanti kita akan membuat program yang lebih seru. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, tolong kita tutup dengan doa ya. Tadi siapa mungkin doa? Mungkin boleh
bisa dipimpin lagi doa penutup. Kita sama-sama berdoa dulu, teman-teman. Istaido. Ya, semuanya berdoa sama-sama. Doa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beli rokok mungkin, beli aqua mungkin, beli obat-obatan, Indomie, beras, minyak sayur, telur, segala macam. Banyak nggak?